Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladina yadhkuruna Allah walladzina la yadhkuruna Allah kamathalil hayy wal mayyit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita semua. Nabi menyebutnya adalah Yaumul Id, hari raya, hari kemenangan, hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiarnya. Mudah-mudahan kita semua mampu diberikan kemampuan yang kuat untuk menjaga kefitrahan sebagaimana telah Allah kembalikan fitrah di pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya. Hari raya di mana kaum muslimin harus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang membuat kita tambah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang Allah berikan, kemenangan yang Allah turunkan kepada kaum muslimin setelah melalui ujian. 1 bulan penuh di bulan Ramadan, Allah telah memerintahkan kepada kita, Allah telah menguji kepada kita untuk saum di siang harinya, kemudian untuk qiyamul lail di malam hari. 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala telah menguji kepada kita semua. 1 malam penuh semenjak maghrib sampai khotib, sampai sholat Id dilaksanakan. Gemuruh takbir,
tahmid, tasbih, bagian dari syariat yang harus disiarkan. Maka memaknai fitrah artinya penciptaan yang orsinil, penciptaan yang semula. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua elemen yang berbeda. Elemen yang pertama atau unsur yang pertama adalah jasmani, yang berasal dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan ada yang kedua, elemen atau unsur yang kedua adalah ruhani. Semua ruh manusia, ruhani manusia berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ruh manusia berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Inilah elemen yang begitu mulia. Unsur yang begitu memiliki potensi besar untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh manusia berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua roh manusia pernah bermusyahadah, bersaksi, menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada setiap roh termasuk diri kita di dalamnya. Apa pertanyaan? Pertanyaannya sangat mendasar. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, pencipta kalian, pemelihara kalian, mudabir kalian? Qalu, maka semua ruh manusia tanpa terkecuali bala menjawab, bala tentu benar, syahidna, kami bersaksi, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pengatur kami. Itulah yang disebut dengan fitrah. Ruhani manusia awal penciptaannya adalah fitrah. Fitrah artinya ruh manusia semua bersaksi, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara. Ketika manusia terlahir ke bumi, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke muka bumi ini, siapapun orang tuanya, apapun kepercayaan dan agamanya, apapun ras atau sukunya, alal fitrah. Bayi tersebut alal fitrah, sebagai bentuk keadilan Allah, kasih sayang Allah, alal fitrah. Artinya ruhaninya bersaksi kepada Allah, ruhaninya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setelah terlahir ke dunia ini, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kefitrahan, bahkan rusak fitrahnya. Faktor yang pertama adalah abawahu, orang tuanya. Bisa diyahudikan, dimajusikan, dinasranikan, keluar dari fitrah agama Allah Subhanahu wa taala, maka faktor pertama yang akan merusak adalah orang tuanya. Disinilah dalam pandangan agama, kewajiban orang tua bukan hanya sebatas membesarkan biologisnya, fisiknya, atau cerdas secara intelektualnya dengan pendidikan yang tinggi. Tapi ada hal yang mendasar, yang substansi.
bagaimana kefitrahan yang telah Allah tetapkan kepada bayi tersebut. Wajib kita menjaganya dan menumbuh kembangkannya. Supaya kefitrahan tersebut semakin bersaksi, makrifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama yang fitrah, agama yang suci, agama Islam. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk terus menumbuh kembangkan fitrah. Ketika orang tua tidak mampu menjaga kefitrahannya, mendidik dengan agama, maka di akhirat akan bertanggung jawab. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita akan masuki satu fase di mana nanti seseorang akan lari dari saudaranya. Akan lari dari orang tuanya. Satu sama yang lain tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Orang tua lari daripada anaknya karena tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Karena tidak mendidiknya ketika di dunianya. Suami akan lari dari pertanggungjawaban istrinya. Karena ketika di dunia tidak mampu mendidik istrinya. Tapi di hari itu tidak bisa berlari. Walaupun ingin berlari dari pertanggungjawaban. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua. Bahwa dalam diri kita punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Seorang pemimpin punya tanggung jawab kepada rakyatnya, kepada umatnya. Pertanggungjawabkan. Karena akan ada satu hari pertanggungjawaban. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebagai hakim yang paling bijaksana? Kita akan menghadapi satu fase setelah kematian yang disebut dengan yaumul hisab. Hari pertanggungjawaban. Di mana semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, dari mulai masa balik sampai akhir hayat, akan dibuka pengadilan, digelar pengadilan. Allah bertindak sebagai hakim. Kemudian Allah kumpulkan saksi-saksi bagi manusia. Bahkan yang menjadi saksi diri kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari pengadilan itu kita berdiri di hadapan Allah sebagai hakim, di mana mulut dikunci. Artinya tidak ada dusta, tidak ada rekayasa di pengadilan akhirat nanti. Tangan akan berbicara memberikan kesaksian, demikian pula kaki akan memberikan kesaksian. Inilah fase yang akan kita lalui. Maka kembali kepada fitrah. Di pagi hari ini, setelah kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, Allah kembalikan di pagi hari ini dengan fitrah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni kezaliman-kezaliman kita. Sehingga rohani kita kembali seperti ketika lahir ke bumi ini dalam keadaan fitrah. Begitu besarnya ampunan Allah, besarnya kasih sayang Allah, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas di pagi hari ini kita berkumpul yang disebut dengan Id. Arti Id artinya adalah kita semua berhari raya. Berhari raya kemenangan, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita pelihara kefitrahan kita. Bagaimana rohani kita selalu fitrah. Maka oleh sebab itu, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an,
dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, beliau mengatakan, puasa Ramadan yang diawali imsak ketika tulu'ul fajr, ketika fajar terbit, kemudian diakhiri dengan ghurubus syamsi, ketika matahari terbenam, selesai puasa kita. Maka kita lanjutkan. Saum tersebut itu adalah saum syariat. Ada saum dalam dimensi hakikat. Apa yang disebut saum dalam dimensi hakikat menurut beliau? Di mana kita menjaga seluruh panca indera kita. Menjaga hati kita dari kotoran, dari najis-najis hati, dari penyakit-penyakit hati, seperti ujub, takabur, riya, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, cinta kepada jabatan, cinta kepada penghormatan manusia. Itu semualah najis maknawi, najis yang akan mengotori hati, yang membuat hati menjadi mati, tidak tersambung kepada Allah. Kefitrahan kita menjadi rusak karena penyakit-penyakit hati tersebut. Saum dalam dimensi hakikat, tarekat adalah di mana puasa kita berlanjut. Bukan hanya dibatasi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menjaga hati kita, menjaga seluruh panca indera kita di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun berada, sampai ajal tiba. Sampai Allah memanggil kepada kita. Itulah saum dalam dimensi saum tarekat. Saum tarekat inilah yang akan terus menjaga kefitrahan kita, walaupun setelah keluar dari bulan Ramadan. Panca indera adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikhianati. Mata kita, mulut kita, telinga, tangan dan kaki kita fungsikan kepada apa-apa yang membuat Allah ridha kepada kita. Jangan sekali-kali memfungsikan panca indera kita dengan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Saum tarekat atau dimensi tarekat yang akan mampu menjaga kefitrahan kita. Kefitrahan yang membuat hati kita selalu musyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita lihat potret sekilas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai beliau bertahanus di Gua Hiro, sampai pada akhirnya terbentang Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mendapatkan kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau bolak-balik dari rumahnya menuju Gua Hiro. Apa yang dicari? Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Yang dicari oleh beliau adalah kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Allah semata. Sebagaimana para nabi dan para rasul sebelumnya. Apa yang dilakukan di Gua Hiro? Beliau menjaga seluruh panca inderanya. Beliau menjaga hatinya. Ada 3 hari, ada 1 minggu. Beliau berpuasa. Terus beribadah kepada Allah. Setelah pulang ke rumah, kemudian balik lagi ke Gua Hiro. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan, hubibtu bil khala ay bil khalwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku di saat itu begitu merindukan, ingin selalu bersendirian, menjauhi manusia, menjauhi lingkungan, hanya ingin bersama berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berkhalwat, menyendiri di Gua Hiro yang hakikatnya mencari kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai bentuk mujahadah,
bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecenderungan syahwat, keinginan yang kuat terhadap mata'ul hayati dunia, terhadap kesenangan duniawi. Allah uji manusia. Setelah Allah memberikan potensi yang besar, ruhani, kolbu manusia dengan nilai tauhid, dengan nilai kefitrahan, maka Allah pun uji manusia dengan hawa nafsu kita, di mana hawa nafsu manusia punya kecenderungan yang kuat terhadap kesenangan duniawi. Zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya. Allah telah hiasi nafsu manusia dengan syahwat. Apa syahwat? Syahwat artinya keinginan. Keinginan terhadap apa? Keinginan terhadap kesenangan duniawi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus, beribadah, bertapa di Gua Hiro. Yang pertama adalah supaya mendapatkan kebenaran harus melalui proses mujahadatun nafs, jihadun nafsi, mengendalikan nafsu. Bukan memutus nafsu, tetapi mengendalikan hawa nafsu dari kesenangan duniawi. Sebab sifat hawa nafsu manusia terhadap kesenangan duniawi, pertama, tidak terukur. Yang kedua, tidak mau diatur. Inilah sifat yang buruk yang ada dalam hawa nafsu manusia. Maka oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, proses ini harus dilalui, harus dilakukan. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Karena kehancuran umat manusia, rusaknya ekosistem, rusaknya sendi-sendi sosial, sendi-sendi ekonomi, kehidupan manusia, berumah tangga, karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya yang selalu menginginkan kepada kesenangan duniawi yang tidak terbatas tadi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika mimma la amliku nafsi. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang aku tidak, nafsuku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak mengendalikan nafsuku. Nabi berlindung dari keinginan hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua, sebagai bentuk riyadhah, melatih hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro melatih hatinya supaya tersambung kepada Allah, supaya kefitrahannya terjaga, supaya hatinya selalu musyahadah menyaksikan kekuasaan Allah. Apa yang dilihat dalam kehidupan dunia ini adalah sebagai bentuk ayat-ayat Allah yang perlu kita tapakuri. Langit yang tinggi tanpa atap, gunung yang menjulang, planet-planet, bintang, matahari, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Artinya Allah menunjukkan kekuasaannya. Hati yang tersambung kepada Allah, maka akan mampu semua alam ini yang kita jangkau dalam akal pikiran kita menjadi media supaya kita semakin mengenal Allah, semakin merasakan agungnya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan kebenaran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki umat yang tadinya jahiliyah, digerakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergerakan yang pertama harokah al-batiniyah, pergerakan batin yang tersambung kepada Allah dan bebas dari penguasaan hawa nafsu. Itulah fitrah yang hakiki. Ketika manusia mampu membebaskan dari kekangan, ketika manusia mampu membebaskan dari penguasaan hawa nafsunya sendiri, lalu hatinya tersambung kepada Allah, itulah fitrah. Itulah pergerakan batin. Dari pergerakan batin tuntiju al-harokah al-zahiriyah, maka bergerak setahap demi setahap, mampu melakukan perubahan dalam dimensi sosial, dalam dimensi ekonomi, dalam dimensi keluarga. Dan pada ujungnya adalah Madinah al-Munawwarah, Madinah yang bersinar,
yang disinari oleh cahaya Allah, cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan umat manusia ketika itu mendapatkan ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, sekaligus kebahagiaan yang hakiki. Kedamaian, kebahagiaan yang hakiki hanya ada dalam bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka inilah kunci bagi kita untuk menjaga kefitrahan. Bagaimana kita selalu mujahadah mengendalikan hawa nafsu kita dari kesenangan duniawi. Yang kedua adalah ar-riyadhah, selalu hati kita dilatih dan diasah untuk selalu zikir kepada Allah, tilawatul azkar, tilawatul Al-Quran, supaya kita selalu membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh para ulama Rabbani, para mursyid hakiki, untuk menggerakkan hati tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati bergerak tersambung dengan Allah, maka panca indera kita akan mudah bergerak menjalankan perintah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkurunallah kamasalil hayy wal mayyit." Perumpamaan, Nabi memberikan perumpamaan. Hati yang selalu zikir kepada Allah, dari masjid berlatih berjamaah, kemudian zikirnya tidak berhenti, zikir sir ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Dibandingkan dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamanya seperti orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup berkreatif, orang yang hidup banyak beramal, orang yang hidup mampu memberikan kemanfaatan. Orang yang tidak zikir hatinya seperti orang mati. Tidak bisa apa-apa, bahkan busuk, bau, dan membuat petaka bagi lingkungan. Inilah pentingnya berriyadhah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah dan riyadhah tahta tarbiyatil arif billah, tahta tarbiyatil mursyid al-hakiki. Melakukan mujahadah dan riyadhah di bawah bimbingan mursyid, di bawah bimbingan ulama Rabbani, maka membuat hati kita semakin tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tersambung kepada Allah, dibimbing oleh ulama, oleh mursyid yang hakiki, membuat hati kita tercerahkan. Ka asyraqat basairus sufiyah binuri samsil hadratil qudsiyah. Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menjelaskan asyraqat, hati orang yang selalu mujahadah dan riyadhah, terbimbing oleh mursyid. Asyraqat basairus sufiyah, hatinya menjadi hidup. Mata hatinya bersinar seperti di pagi hari ini, asyraqat, di mana matahari terbit yang tadinya gelap permukaan bumi menjadi terang benderang. Begitu juga hati di mana kita selalu mujahadah mengendalikan hawa nafsu, riyadhah, banyak zikir kepada Allah di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan mursyid yang hakiki. Asyraqat basairus sufiyah, mata hati kita yang fitrah itu akan bersinar. Binuri samsil hadratil qudsiyah. Kenapa bersinar? Karena datangnya cahaya Allah yang laksana matahari. Pikiran kita tercerahkan, banyak ide, banyak gagasan yang positif. Di balik musibah, Allah datangkan makhraja, jalan keluar, karena hati yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik hikmah yang pahit sekalipun, musibah sekalipun, lahiriahnya adalah musibah, penderitaan. Tapi bagi orang yang hatinya terbuka, tersinari oleh cahaya Allah, maka Allah berikan hikmah di balik itu semua. Allah berikan solusi dan hikmah di balik musibah tersebut. Inilah sebetulnya kebahagiaan yang hakiki karena kita menjaga kefitrahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua dengan berkumpul di tempat ini atas panggilan Allah dan Rasul-Nya, benar-benar kita termasuk orang-orang yang dikembalikan kepada fitrahnya. Kemudian kita dimampukan untuk menjaga kefitrahan ini sepanjang hidup kita. Sampai ajal kematian tiba. Sampai akhir hayat. Sepanjang jantung kita berdetak. Maka detakan hati kita selalu zikir sir. Allah, 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 Allah. Pikiran kita menjadi hidup. Aktivitas kita semakin bermanfaat.
orang lain akan merasakan kemanfaatan. Bahkan dilanjutkan oleh anak cucu kita di saat kita sudah berada di alam barzah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hajamal ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'izuka masta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.